beasiswa tangguh. Hari ini saya lagi ada di Serang, kebetulan bersama kawan kita dari penerima beasiswa tangguh. Di sini ada saudara Dede Surya Lesmana ya. Iya betul. Jadi beliau ini selain penerima beasiswa tangguh pertama batch 1, beliau juga bisa dibilang sangat aktif di kampus ya. Kalau di kampus kegiatan sehari-hari selain kuliah ngapain aja deh? Buka masker ya kak? Boleh. Kalau kegiatan di kampus selain kuliah tentunya berorganisasi kak. Kebetulan Dede untuk yang aktif benar-benar menjadi pengurusnya itu terlibat di 3 organisasi. Jadi artinya selain selain kuliah juga tetap berorganisasi ya. Iya. Nah kadang kan kita bertanya nih, kuliah itu kan udah padat banget tuh dengan jadwal, dengan tugas-tugas. Tapi kenapa Dede juga memilih untuk berorganisasi? Karena menurut Dede itu hanya alibi bagi orang-orang yang malas saja sih katanya kuliah itu padat. Karena kita tahu kuliah paling 1 hari yang paling maksimal juga 4 MK ya. Tapi kebanyakan kan 2 atau 3 dan itu nggak terlalu banyak waktunya. Kita masih punya malam hari, masih punya sela-sela kuliah dan itu akan terasa kosong gitu ketika kita nggak ikut organisasi. Oke. Selanjutnya kan juga kalau di beasiswa tangguh ya buat teman-teman nih, nantikan bakal ada rekrutmen terbaru. Wah mantap. Batch 2 nih deh. Oke siap, mantap Kalau banget. kemarin teman-teman ada di wilayah provinsi Banten, terus Jawa Barat, terus juga ada di regional Jabodetabek. Nah nanti untuk batch kedua itu ada di Sumatera Utara. Wih mantap amat. Ada di Lampung, terus juga ada di Kalimantan, terus ada juga nanti di Sulawesi Tengah. Wih mantap, menyeluruh ya. Iya benar. Nah kalau di beasiswa tangguh sendiri bisa diceritain nggak? Selain tadi kan Dede bilang nih aktif kuliah, aktif juga berorganisasi. Kalau selama di beasiswa tangguh, hal-hal yang bisa dibilang berkesan banget itu apa aja deh? Bisa dibagi nggak ke kawan-kawan semua? Oke. Sebenarnya pas dari keterima beasiswa tangguh pertama senang banget gitu kan. Karena mungkin teman-teman tahu lah kalau mendapat beasiswa itu seperti apa. Nah selain itu waktu itu pernah ada pembekalan pas kita pertama-tama mendapatkan beasiswa tangguh. Waktu itu pembekalannya di Jakarta, kalau nggak salah ya di Jakarta. Dan waktu itu kita mendapat pembekalan dari salah satu dosen dan juga pendiri kayak perusahaan di kelompok BNRB gitu ya kak. Pak agak lupa sih namanya. BNBR. Kayak BNBR, maaf. Pak siapa? Pak Imbang. Iya, Pak Imbang waktu itu. Jujur itu kayak berkesan banget dikasih materi sama beliau, Kak. Soalnya Dede yang dari awal emang nggak pernah punya mindset bisnis gitu, pengusaha kayak gitu. Karena kan dari keluarga juga bukan dari kalangan keluarga pembisnis gitu kan. Jadi kayak dari kecil nggak pernah dibuat mindset seperti itu. Terus dapat pembekalan dari Pak Imbang, kayak bener-bener ngebuka wawasan kita bagaimana kita harus bisa berkontribusi untuk di 2045. Sebelum bicara tentang kontribusi 2045, kakak pengen tahu dulu nih, kalau Dede sendiri itu berapa saudara? Terus juga kalau bisa dibilang selama di lingkungan keluarga itu gimana tuh menanamkan mindset apa? Terus kalau orang tua sekarang kerja apa ya? Oke. Kalau dari sendiri kebetulan 2 bersaudara, ada teteh, cuma jadinya 3 karena anak teteh yang pertama itu diurusnya sama orang tua saya gitu kak. Jadi jatuhnya sekarang berdua sama ponakan gitu tinggal. Oh, kalau teteh sendiri dia kuliah atau enggak? Kebetulan enggak. Oh enggak kuliah. Iya. Berarti di keluarga Dede yang kuliah cuma Dede nih. Kebetulan dan alhamdulillah kita senang juga baik dari keluarga sebelah bapak, sebelah mama gitu ya. Jadi adalah orang pertama yang kuliah gitu. Masya Allah. Karena dari sepupu itu semua belum pernah ada yang kuliah. Oh, berarti mengawali semua ya, semoga Ya, nanti semoga jadi contoh yang baik ya. Ya, nah, betul. Tadi kalau udah bicara tentang kontribusi dan lain-lain, selama jadi penerima beasiswa tangguh,
teman-teman sendiri kan ditugaskan ya sama Iya betul. sama kita nih penyelenggara dan juga pemberi beasiswa. Kalau tugas-tugas yang kita yang teman-teman laksanakan untuk di regional Banten itu apa aja? Waktu itu kita membuat taman baca sih Kak. Taman baca di Kota Serang di samping kampus UIN yang Fakultas Tarbiyah ya, pendidikan kalau di kampus lain. Nah, kita membuat taman baca di sana karena kita melihat taraf pendidikan di sana masih rendah, terus kayak motivasi anak-anaknya untuk belajar terutama dalam dunia literasi gitu masih kurang. Sama ini ya, kakak dulu kan pernah ke situ. Banyak yang belum bisa bahasa Indonesia ya. Nah, iya betul. Makanya kita juga ngambil itu karena ngerasa bersalah aja kok bisa ada anak Indonesia yang nggak pasti berbahasa Indonesia gitu. Benar. Jadi ada cerita menarik nih kawan-kawan semuanya. Sebelum nanti saya lanjut ke Dede ya. Jadi dulu saya dengan teman-teman dari Bakri Amanah dan juga teman-teman dari beasiswa Tangguh Regional Banten, kita datang nih ke kegiatan teman-teman di TBM ya, Taman Baca Masyarakat Insan Tangguh. Nah, di situ ada peristiwa menarik dan itu sangat berkesan bagi saya. Ada anak-anak deh, saya lupa namanya ya. Dia datang menghampiri kita nih sebelum kalian datang. Oh iya. Terus kita kaget kayak dia mengatakan sesuatu itu dengan mimik marah gitu. Oh, kita kira ngapain nih kan dia marah-marah segala macam, kan salah apa gitu kan. Ternyata setelah ditranslate sama kawan-kawannya, dia bilang, "Kak, dia itu bukan marah, tapi dia mau minta ajarin gimana cara potret kamera gitu." Oh. Jadi memang bisa dibilang banyak kesan ya. Nah, kalau bicara tentang Taman Baca Mahasiswa Insan Tangguh, itu kegiatan kalian apa aja di sana? Selain pasti dong untuk meningkatkan literasi, itu apa aja? Kita juga selain membaca, kalau taman baca kan identiknya dengan membaca ya gitu, membaca bareng-bareng. Terus kalau kita ada kegiatan lainnya, jadi kayak kita ngasih bimbingan belajar gitu ke mereka gitu Kak. Kayak dimulai dari membaca Al-Quran dulu gitu, kemudian mereka diajarin pelajaran yang sesuai dengan kelasnya kayak gitu. Oke, berarti benar-benar seru ya dalam menerima beasiswa Tangguh ini ya. Mungkin pertama kali juga ke Jakarta dan nginep di hotel Aston. Waduh, jangan dibilangin itu mah jangan dibilangin. Gimana kesannya tuh? Jadi teman-teman datang, terus ternyata ekspektasi ketika awal hadir tuh gimana? Nginep di hotel bintang 5, terus juga dapat pembekalan dari orang-orang berpengalaman. Itu gimana deh? Sebenarnya sih kalau nginep di hotelnya udah pernah sebelumnya. Kebetulan kan dia jadi pimpinan di salah satu ormawa di kampus gitu. Terus pas raker gitu biasanya kegiatannya di hotel kan sama fakultas. Nah, cuma mungkin yang kalau di Aston itu hotelnya lebih kelasnya lebih gitu ya. Kelasnya lebih karena lebih luas juga ya. Seneng juga sih, maksudnya kita kayak enak banget nih difasilitasinya gitu. Terus yang lebih seneng tiba-tiba dapat pembekalan dan orang-orangnya kayak di luar ekspektasi banget. Ini serius kita dapat pembekalan dari ini. Dia ini kan kita tahu lah bagaimana track recordnya beliau gitu, seperti Pak Imbang gitu kan. Kalau pesan yang ditangkap dari kegiatan pembekalan itu apa deh yang paling Dede ingat? Kalau yang paling Dede ingat, kita sebagai generasi muda tidak boleh berdiam diri untuk melihat perubahan yang terjadi, tetapi kita harus bisa menjadi bagian dari perubahan itu, bahkan kita menjadi pencipta perubahan itu. Nice. Oke, baik teman-teman semuanya ya. Jadi tadi perbincangan kita dengan penerima beasiswa Tangguh Regional Banten. Jadi Dede bilang bahwa pertama tadi kalau mahasiswa dia cuma berkuliah terus nggak berorganisasi itu jadi Gabut Kak. Gabut ya. Yang kedua, apalagi ada aktivitas sosial masyarakat, sosio project kalau di Bakri Amanah ya, beasiswa Tangguh ya. Ternyata asik-asik aja, nggak ada beban ya. Nggak ada, justru seru. Sekarang nih untuk kawan-kawan yang mau ikut beasiswa Tangguh, itu apa deh yang harus dipersiapkan kira-kira? Oke, buat adik-adikku berarti ya Kak. Iya buat dong, adik-adikku, masa kakak-kakak? buat adik-adikku yang sebentar lagi akan mendaftar beasiswa Tangguh karena akan segera ada pembukaannya, pesan dari saya, teman-teman silahkan
tunjukkan hal terbaik dari diri teman-teman, dan katakan apa yang sebenarnya, serta jangan lupa satu hal, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita rencanakan tidak akan sesuai dengan rencana kita jika Allah tidak meridhoi, seperti itu. Oke. Salam beasiswa tangguh. Salam beasiswa tangguh.